Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi rekan sahabat dimanapun Anda berada, kita sudah 1 minggu lebih kurang menyelesaikan bulan Ramadan. Maka perlu kita ingat, kita pastikan apakah selama dalam bulan Ramadan ini kita menyelesaikan seluruh kewajiban yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antara kewajiban yang paling utama adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita. Apa keringanan yang diberikan oleh Allah? Wa man kana maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau seandainya dia ada dalam perjalanan, fa iddatum min ayamin ukhra, hendaklah dia mengganti bilangan-bilangan itu pada hari yang lain. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, ketika kita sebagai orang yang melaksanakan hal itu, yang tertimpa dengan kondisi itu, maka jelaslah hukum bagi kita bahwa kalau seandainya kita kuat, kalau fisik kita kuat, kita tidak sakit yang menahun, kita tidak sakit yang dalam kondisi dalam kondisi kita masih mungkin sembuh, maka kewajiban kita adalah mengqadha puasa sebanyak bilangan yang kita tinggalkan. Ya, oleh karena itu kita, kalau seandainya diri kita yang tidak ada persoalan, ya, kita sakit yang menahun atau sakit tak mungkin sembuh, maka kewajiban kita cuma satu, membayar fidyah. Tapi kalau seandainya kita sakit yang menahun, yang tak mungkin sembuh, maka kewajiban kita membayar kalau sakit kita tidak menahun, maka kewajiban kita membayar qadha. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Tapi kalau sakit kita menahun, yang tak mungkin sembuh, maka kewajiban kita membayar fidyah. Itu kalau menimpa diri kita. Nah, sekarang persoalannya adalah, bagaimana kalau seandainya yang tertimpa, yang kena sakit, yang dalam perjalanan, ya, dia adalah para orang yang harus kita warisi, gitu. Seperti orang tua kita, ya. Mungkin sanak saudara kita sebagian, mungkin kita menjadi ahli warisnya. Bagaimana sikap kita terhadap hal yang demikian? Jadi ketika orang tua kita selama bulan Ramadan kemarin umpamanya, ketika dia sakit dan sakitnya tak kunjung sembuh atau tak mungkin sembuh, maka kewajiban kita sebagai ahli waris cuma satu. Kalau dia masih kuat, dia masih mampu untuk membayar fidyah, maka kewajiban dialah yang membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tak punya kemampuan secara finansial untuk membayar fidyah, maka kewajiban itu jatuh kepada kita, ahli warisnya. Itu kalau seandainya kondisi orang tua kita itu adalah sakit yang tak mungkin sembuh. Gitu. Tapi kalau seandainya orang tua kita ini, ya, sakit selama bulan Ramadan saja, tapi dia masih punya kemungkinan sembuh. Jadi kalau orang yang sakit atau orang dalam perjalanan yang sakitnya sakit yang mungkin sembuh, maka tak boleh dia membayar fidyah. Dia harus mengqadha sebanyak bilangan yang dia tinggalkan. Nah, sekarang persoalannya, ketika orang tua kita ini, ya, tak mampu membayar qadha, maka dia kewajiban dia membayar fidyah. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya dia meninggalkan puasa itu, ternyata di akhir Ramadan dia meninggal dunia. Ini kan jadi persoalan nih, ya, menjadi persoalan. Selama ini kita itu tidak dipikirkan oleh banyak orang. Apa yang dipikirkan oleh banyak orang selama ini, ya? Yang dipikirkan oleh orang sebanyak ini, ketika orang tuanya meninggal, maka dia memikirkan warisannya. Apa yang dia pikirkan warisan, hartanya, rumahnya, dan segala titik bingit yang berkaitan dengan dunia. Sangat jarang di antara kita, ya, yang berpikir bahwa segala hutang piutang dia itu pun diwariskan. Apakah hutang piutang kepada manusia,
Dia pernah berhutang kepada orang lain, kewajiban ahli warisnya membayarkannya. Atau hutang piutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana sikap kita terhadap persoalan itu? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, ya, bagi orang yang meninggal dunia, namun masih memiliki utang puasa, apakah puasanya diqadha oleh ahli waris peninggalnya ataukah tidak? Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Nah, pendapat yang terkuat dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa nazar maupun puasa Ramadan. Jadi kalau seandainya orang tua kita itu meninggal dunia tapi masih punya utang puasa, maka para ulama mengatakan bahwa itu dipuasakan oleh ahli warisnya. Tapi kewajiban itu tidak sampai ke tataran yang wajib, tapi hanya sunnah bagi kita untuk mempuasakannya. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis Aisyah, "Man mata wa alaihi siyama sama anhu waliyahu." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang puasa, ya, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Itu puasa yang mana? Itu puasa wajib, ya. Apakah itu puasa wajib? Itu bisa puasa nazar atau puasa Ramadan. Di mana kondisi orang tua kita ketika itu dia sakit yang mungkin sembuh, gitu. Tapi kalau sakitnya sakit yang tak mungkin sembuh, ya, maka kewajiban dia untuk mengqadha tidak ada. Maka kewajibannya hanya membayarkan fidyahnya. Dalam hadis Nabi yang lain, ya, dikatakan bahwa ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku telah mati. Wa 'alaiha shaumu syahrin, dan dia punya kewajiban berpuasa selama sebulan. Jadi dia meninggalkan puasa selama sebulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus mengqadha, ya, atasnya puasanya itu? Qala, Rasul mengatakan, "Na'am." Qala fadainullahi ahaqqu ay yuqda, maka Nabi mengatakan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan atau ditunaikan. Nah, jadi rekan sahabat dimanapun Anda berada, kalau kita punya orang tua, punya karib kerabat, ketika ada hutang piutang berkaitan dengan puasa ini, jangan lupa itu juga kewajiban para ahli waris. Tapi ada beberapa rincian yang perlu kita perhatikan, ya, di dalam persoalan mengqadha puasa ini. Nah, ada beberapa rincian perlu diingat. Coba perhatikan di mana kondisi masing-masing orang tua kita atau orang-orang yang memang berhak kita warisi. Yang pertama, jika seorang tertimpa sakit yang tidak kunjung sembuh, maka ia tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qadha puasa. Jadi kalau orang yang sakitnya menahun, ya, tidak ada kewajiban bagi dia puasa. Ya. Jadi umpamanya selama bulan puasa ini dia sakit sebenarnya dan sakitnya menahun dan tidak mungkin sembuh sebenarnya sampai mati, maka tak ada kewajiban bagi dia puasa. Sedangkan di bulan Ramadan saja dia boleh tidak puasa, apalagi setelah Ramadan, gitu. Jadi yang ia lakukan apa? Hanya mengeluarkan fidyah. Jadi gitu. Jadi kalau kewajiban puasanya hilang, kewajibannya cuma satu, membayar fidyah. Bagi mereka-mereka yang orang tua kita sakitnya sudah menahun yang tak mungkin sembuh. Yang kedua, adapun jika seorang tertimpa sakit yang diharapkan sembuhnya, maka ia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan karena sakit yang ia derita. Namun ia punya kewajiban untuk qadha puasa. Jadi ketika dia sehat kembali, maka kewajiban qadha puasa berlaku bagi dirinya. Yang ketiga, adapun jika seorang itu sakit dan penyakitnya bisa diharapkan sembuh, dan setelah sembuh ia mampu untuk menunaikan qadhanya, namun ia meremehkan sehingga qadha tersebut tidak ditunaikan sampai ia meninggal, maka orang semacam ini yang disunnahkan dibayar qadha puasa selama beberapa hari. Jadi gitu, ya. Jadi kalau yang kedua tadi, jika seorang tertimpa sakit yang diharapkan sembuhnya, maka dia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadan, tapi dia punya kewajiban puasa di hari yang lain. Ketika dia sembuh, wajib dia membayar qadha, begitu. Ketika dia mati, kemudian qadhanya belum dibayar, maka di qadha itu dilakukan oleh para ahli warisnya. Bagaimana cara membayarnya? Terserah. Pokoknya sebanyak bilangan yang dia tinggalkan. Kalau yang ketiga tadi, dia tidak berpuasa, tidak ada kewajiban puasa selama bulan Ramadan karena sakit atau perjalanan. Kemudian setelah dia
selesai bulan Ramadan, dia sudah sehat, tapi dia lalaikan kewajiban qadanya. Maka itu juga menjadi kewajiban bagi para ahli warisnya untuk menunaikan qada. Gitu. Tapi kewajiban ini tidak jatuh sampai ke tingkat wajib bagi para ahli warisnya. Kenapa begitu? Karena secara umum tanggung jawab amalan itu adalah tanggung jawab individu kita masing-masing. Tapi ahli waris yang baik adalah ketika mereka menyelesaikan hutang piutang orang tuanya yang diwarisinya. Jangan hanya berebut warisan emas, permata, ya, tanah, rumah, bangunan, harta, dan segala macam. Tapi pun harus berebut untuk menunaikan segala hutang piutangnya. Apakah hutang piutangnya berkaitan dengan manusia ataupun hutang piutangnya berkaitan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, ya, dan kita bisa menunaikan segala kewajiban, segala hutang piutang yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.